Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto akhirnya muncul di tengah medan pertempuran. Semua orang melihatnya dengan tatapan serius. Boruto lalu mulai membentuk sebuah rasengan yang terlihat berbeda dari biasanya. Rasengan itu langsung diarahkan ke tubuh Jura dan mengenai sasarannya dengan tepat. Semua aliansi yang melihat serangan Boruto tampak terkejut. Mereka tidak menyangka Boruto bisa mengeluarkan teknik sekuat itu. Kakashi yang ikut memperhatikan langsung berkata, "Itu rasengan apa? Aku baru pertama kali melihat jenis rasengan seperti itu." "Boruto, sejak kapan kau menguasai teknik sehebat ini?" Boruto menoleh ke arah Kakashi sambil tersenyum tipis. "Ini adalah rasengan Uzuhiko, Kakashi Sensei. Jutsu ini aku pelajari dan latih cukup lama bersama Kashin Koji dan Guru Sasuke. Awalnya, aku pun tidak percaya bisa mengendalikannya. Tapi setelah berbulan-bulan berlatih keras, akhirnya aku bisa menguasainya." Mendengar jawaban itu, Kakashi mengangguk perlahan. "Jadi begitu. Rasengan Uzuhiko, ya? Bisa jelaskan lebih rinci, Boruto?" Sepertinya itu bukan sekedar rasengan biasa. Boruto menarik napas panjang, lalu mulai menjelaskan dengan nada serius. Rasengan ini memiliki konsep yang mirip dengan rotasi dan revolusi planet. Kalau Kakashi Sensei ingat, rotasi planet itu seperti bumi yang berputar pada porosnya selama 24 jam, dari barat ke timur. Sedangkan revolusi itu seperti planet yang mengelilingi matahari dalam waktu tertentu. Nah, rasengan Uzuhiko ini menggabungkan kedua konsep itu. Boruto berhenti sejenak, memastikan semua orang memperhatikan, lalu melanjutkan, "Tapi bukan cuma rotasi dan revolusi saja, Kakashi Sensei. Rasengan ini juga mengandung gaya sentrifugal. Gaya ini membuat siapapun yang terkena rasengan Uzuhiko seolah-olah terus menjauh dari pusat, yaitu aku. Sehingga, saat rasengan ini aktif, musuh tidak akan bisa mendekat, bahkan untuk menyerangku pun akan sangat sulit." Para aliansi mulai berbisik-bisik mendengar penjelasan Boruto. Kakashi terlihat merenung, lalu bertanya lagi, "Jadi maksudmu, dengan rasengan ini, musuh akan terus terdorong menjauh meskipun mereka mencoba mendekat?" "Benar, Sensei," jawab Boruto. "Selain itu, rasengan Uzuhiko juga bisa membuat musuh mengalami pusing hebat, bahkan bisa menghancurkan pikiran mereka jika terkena dalam waktu lama. Dan jutsu ini tidak bisa dihentikan oleh siapapun, kecuali aku sendiri. Karena konsepnya berasal dari kekuatan planet itu sendiri. Selama bumi masih berputar, jutsu ini akan terus aktif." Mendengar hal itu, Kakashi tersenyum tipis. "Kau memang murid yang cerdas, Boruto. Tak salah rasanya jika suatu hari kau akan menjadi Hokage." Namun, Jura yang terkena serangan rasengan Uzuhiko mulai melakukan regenerasi. Melihat itu, aliansi lain terkejut. "Dia bisa sembuh?" seru salah satu dari mereka. Kashin Koji yang berdiri di samping Boruto berkata, "Aku pernah melihat Jigen dan Amado mendeteksi sesuatu di tubuh Jubi. Mereka menyebutnya Togedama, yaitu inti dari kekuatan Jubi. Kita harus menyerang Jura terus-menerus sampai kita bisa menemukan Togedama itu. Jika Togedama dihancurkan, Jura akan mati." Sasuke ikut bicara, "Togedama? Aku baru dengar. Jadi itu semacam inti kekuatannya?" Kashin Koji mengangguk. "Ya. Kalau Togedama masih ada, Jura bisa terus hidup, meskipun tubuhnya dihancurkan." Jura yang mulai pulih tampak kesal. "Aku tidak menyangka kalian sampai tahu rahasia tubuhku. Sepertinya aku harus segera menyingkirkan kalian semua, terutama kau, Boruto." Tiba-tiba, Naruto muncul di tengah medan tempur. Kedatangannya langsung disambut sorakan para aliansi. Kushina, yang dihidupkan lewat Edo Tensei, menangis melihat Naruto yang mengenakan jubah Hokage. "Naruto? Naruto, itu kau, nak?" tanya Kushina sambil menatap Naruto penuh haru. Naruto menatap Kushina lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Ibu." "Iya, ini aku."
Kushina langsung memeluk Naruto. Kau sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Ibu bangga padamu, nak. Boruto dan Himawari yang berdiri tak jauh ikut memperhatikan. Himawari, apakah itu nenek? Tanya Boruto. Tak lama, Hinata berlari menghampiri mereka. Boruto, Himawari. Kalian sudah besar, nak. Ibu tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi setelah terjebak di dimensi Kawaki selama lebih dari 3 tahun. Saat suasana menjadi haru, Jura tiba-tiba mengangkat tangan dan menciptakan meteor-meteor besar yang siap menghancurkan medan perang. Naruto yang sadar akan bahaya langsung melompat ke atas, menciptakan kepala Kurama raksasa untuk melindungi semua orang. Shikadai yang berada di dalam Kurama berkata, luar biasa. Pantas ayahku selalu bilang Hokage itu sangat kuat. Naruto menatap ke bawah. Ini belum cukup. Aku harus melindungi kalian semua. Naruto lalu menggunakan Taju Kage Bunshin no Jutsu, menciptakan banyak cloningan yang berlari ke arah para aliansi dan mentransfer cakra Kurama pada mereka. Boruto juga mendapatkan cakra Kurama. Tubuhnya kini dilapisi aura merah. Ini, cakra ayah. Luar biasa, aku merasa kekuatanku meningkat drastis. Boruto lalu membentuk Rasengan Uzuhiko kembali, kali ini jauh lebih besar. Setelah menerima cakra Kurama, aku bisa menarik cakra planet jauh lebih cepat. Boruto menambahkan elemen angin ke rasengannya, Futon Rasengan Uzuhiko, lalu dilemparkannya ke arah meteor yang sedang jatuh, menghancurkan mereka semua. Shikamaru tersenyum kecil, aku yakin, tak lama lagi, Boruto akan melampaui kita semua. Langit mendadak gelap karena asap ledakan. Boruto melemparkan segel Hiraishin ke arah Jura. Hiraishin no Jutsu. Seketika Boruto menghilang dan muncul tepat di depan Jura, melepaskan Raiton Jinra Ijin, petir raksasa mengarah ke Jura. Jura terkejut, cepat sekali. Namun dia berhasil menghindar menggunakan Rinnegan, masuk ke dalam tanda cakarnya. Ternyata Jura membuat kloningan, dan kloningan itu muncul dari belakang Boruto, siap menyerang. Tapi Boruto mengaktifkan Jogan, dan besi hitam yang dilempar Jura hangus seketika. Kawaki yang muncul dari portal berkata pelan, apa itu? Sejak kapan dia punya dojutsu seperti itu? Boruto menyentuh matanya, bergumam, terima kasih, Toneri, atas bimbinganmu. Aku akan kuasai Jogan ini sepenuhnya. Shikamaru mengikat Jura kloningan dengan bayangan, cepat, serang dia. Sarada berlari, menggunakan Chidori Nagashi. Ini akhirmu, Jura. Chidori menghantam dan menghancurkan kloningan Jura. Orochimaru muncul, sepertinya dia menggunakan Bunshin saat masuk ke cakarnya. Yang tadi itu bukan Jura asli. Boruto menatap serius, kalau begitu, kemana Jura yang asli pergi? Gaara berkata pelan, mungkin ke tempat rahasia. Tapi aku yakin, dia akan kembali. Tak lama, Kawaki muncul bersama Ka dan menyerang Boruto, tapi Sarada dan Mitsuki melindungi Boruto. Hinata yang marah hendak menyerang Kawaki, tapi Naruto menahannya. Kawaki muncul tiba-tiba dan langsung menyerang Boruto. Namun, Sarada dengan cepat berdiri di depan Boruto untuk melindunginya. Wajah Sarada terlihat sangat kecewa pada Kawaki. Dengan suara gemetar karena emosi, Sarada berkata, Kawaki, kenapa kamu melakukan ini? Selama ini aku tahu kebenaran tentang Boruto. Aku tahu kalau Boruto adalah anak kandung Hokage ke-7, Naruto. Aku menjaga rahasia itu, tapi sekarang, kamu malah mencoba membunuhnya? Apa kamu tidak ingat siapa Boruto dan siapa Naruto yang sudah menganggapmu keluarga? Sementara itu, Kawaki dan Code berdiri berhadapan dengan para shinobi aliansi. Keduanya tampak siap bertarung. Mitsuki menatap Kawaki dan berkata, Kawaki, apakah seperti ini caramu membalas semua kebaikan Hokage ke-7? Apakah ini balasanmu atas semua yang sudah Naruto lakukan untukmu? Kawaki mengaktifkan karma miliknya, lalu dengan suara tegas namun dingin, dia menjawab. Mitsuki, kalian salah paham. Justru ini caraku membalas kebaikan Hokage.
Aku ingin melindungi dia dengan cara memusnahkan Boruto dan Momoshiki. Karena selama Boruto hidup, Momoshiki akan terus mengancam dunia ini. Tapi, karena kalian semua malah menghalangi tujuanku, aku tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan Code. Di sisi lain, Naruto terlihat sedang berbicara serius dengan Hinata. Suasana di antara mereka sangat tegang. Hinata berkata dengan marah, "Naruto, kenapa kamu malah melarangku? Kawaki ingin membunuh Boruto, anak kita. Dan kamu malah terlihat seperti ingin membiarkan itu terjadi." Naruto menggeleng pelan dan menjawab, "Bukan begitu, Hinata, aku hanya tidak mau kamu terluka. Aku tahu kamu marah, aku juga marah. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu bertarung dan terluka dalam situasi seperti ini. Biarkan aku dan para shinobi yang menghadapinya. Kumohon, Hinata." Hinata mulai menangis. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Himawari mendekat dan memeluk ibunya dengan erat, berusaha menenangkan. Naruto memandang keluarganya sebentar lalu melangkah maju ke arah Kawaki. "Kawaki, hentikan ini. Aku mohon. Kamu tidak perlu melakukannya. Kembalilah ke Konoha. Kembalilah padaku dan hiduplah dengan damai." Shikamaru yang berdiri di dekat Naruto menghela napas panjang, lalu berkata, "Naruto, kau selalu saja naif. Orang seperti Kawaki tidak pantas lagi mendapatkan kesempatan kedua. Lihat apa yang dia lakukan." Naruto menoleh ke Shikamaru dan menjawab, "Aku tahu, Shikamaru. Tapi Kawaki adalah bagian dari Konoha. Dia juga anakku. Aku ingin menyelesaikan semua ini tanpa harus membunuh siapapun." Sasuke, yang diam sejak tadi, akhirnya bicara dengan tatapan tajam. "Naruto, aku paham maksudmu. Tapi kali ini, aku tidak setuju. Kawaki terlalu berbahaya. Lebih baik kita hentikan dia sekarang, sebelum semuanya terlambat." Mendengar kata-kata mereka, Kawaki hanya tersenyum tipis. "Inilah alasan kenapa aku selalu menghormati Nana Daime. Karena aku tahu dia selalu tulus. Tapi justru karena ketulusan itu, aku ingin melindunginya meski harus melawan kalian semua. Aku akan membawanya ke dimensiku agar dia tidak jadi penghalang." Tiba-tiba Kawaki membuka portal dimensi dan mencoba menyerap Naruto. Tapi sebelum berhasil, Sasuke muncul dan bertukar tempat dengan Code menggunakan Amenote Jikara. Sasuke berdiri di depan Kawaki dan berkata tegas, "Kawaki, kau seharusnya tahu diri. Jangan paksa aku bertindak lebih jauh." Sasuke mengayunkan Kusanagi dan memutus cengkraman Kawaki. Dari kejauhan, Itachi yang mengamati berkata pelan, "Masalah ini rumit. Tapi aku rasa Naruto terlalu baik jika berpikir bisa mengubah Kawaki seperti dulu lagi." Code yang melihat itu jadi kesal. "Naruto, Sasuke, kalian ini menyebalkan," teriaknya. Code langsung menyerang mereka berdua dan membawa Naruto dan Sasuke ke tengah hutan. Naruto yang ditangkap Code berusaha tenang, sementara Sasuke berkata, "Naruto, ayo gunakan jurus itu." Sasuke lalu membentuk Chidori Nagashi yang dilapisi cakra Rikudo dan menghantam Code hingga Code terlepas dari Naruto. Code mundur sambil tersenyum miring. "Sepertinya, kalian memang sulit dikalahkan. Kalian berdua punya kekuatan petapa 6 jalan yang kuat." Sementara itu, panel berpindah ke Hagoromo dan Toneri di bulan. Hagoromo menatap sekeliling dan berkata, "Jadi, ini tempat adikku tinggal? Lalu, di mana istana pusatnya?" Toneri menjawab pelan, "Inilah istana pusat yang pernah ditempati Hamura Otsutsuki. Dari tempat ini, Tuan Hamura mewariskan Tenseigan kepadaku." Hagoromo tampak berpikir keras. "Apa kau tahu penyebab perselisihan di antara keturunan Otsutsuki?" tanyanya. Toneri menggeleng. "Entahlah, tapi sepertinya karena visi dan misi klan yang tidak sama. Juga ada yang ingin merebut Tenseigan." Lalu panel berpindah ke Ida, Daemon, dan Oga yang sedang membahas Jubi.
Oga berkata, "Kita harus segera mengamankan Jubi sebelum Code bertindak. Kalau tidak, dia bisa menanam pohon Shinju." Eida terkejut. "Jubi? Bukankah Jigen sudah menyimpannya?" Oga mengangguk. "Iya, tapi jumlah Jubi itu banyak, dan tersebar di berbagai dimensi." Amado bilang begitu. Daemon menimpali. "Kalau begitu, Code pasti tahu soal ini." Eida menghela napas berat. Kalau Code mendapatkan Jubi, dunia shinobi bisa musnah. Kembali ke pertarungan Code melawan Naruto dan Sasuke. Code mengeluarkan laser dari matanya. Naruto berkata, "Laser ini mirip dengan Delta." Code menjawab, "Iya, tapi ini lebih kuat." Sasuke melompat dari atas dan menggunakan Suiton Suirdan. Code menghindar dengan sabuk teleportasi. "Aku sudah meningkatkan kekuatan, tapi kalian berdua tetap sulit dikalahkan," kata Code sambil teringat Jubi. Naruto yang melihat Code ingin kabur, langsung menyerangnya dengan biju dama. "Kau mau kemana, Otsutsuki Code?" Pertarungan baru mulai. Sasuke ikut menambahkan, "Aku bahkan belum mengeluarkan seluruh kekuatanku. Mau menyerah?" Tiba-tiba, ledakan besar terdengar. Naruto berkata, "Sasuke, apa itu?" Panel terakhir menampilkan Hinata tergeletak dengan lengan terputus akibat serangan Kawaki. Boruto berteriak marah. "Kawaki, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau melukai ibuku seperti ini?" Himawari yang melihat ibunya terluka, menangis keras, tapi tiba-tiba aura Cakra Kurama dan Byakugan muncul di tubuhnya untuk pertama kalinya.